Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya, baik nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan, keamanan, iman dan Islam, sehingga kita bisa menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah iman, untuk menambah kebaikan dan menambah yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hadyun Nabi fi tarbiyatil awladi ala dawi al-Qur'ani was sunnah. Petunjuk nabawi dalam mendidik putra-putri, perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan di dalam kitab ini, halaman 15, masih berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40-41. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku, muqim, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal, dan terimalah du'ai, doaku, harapanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga untuk orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari hisab ditegakkan, hari perhitungan. Kemudian Syekh Al-Qahtani rahimahullah menjelaskan, thumma, kemudian, da'a li nafsihi. Jadi masih lanjutan dari kisah sebelumnya. Setelah Nabi Ibrahim berdoa di Makkah yang masih tandus pada saat itu, kemudian doa untuk dirinya, wali dzurriyyati, juga untuk keluarganya, keturunannya, dengan mengatakan
yaitu doa yang kita sebutkan tadi. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Mendirikan ini tentu tidak sama dengan mengerjakan. Kata para ulama, yang disebut dengan muqim, iqamatis shalah, itu maknanya diantaranya adalah yuhafidhu 'alaiha awqatiha atau awqataha, menjaga waktu-waktu salat sehingga dia salat tepat pada waktunya. Dia tahu waktu-waktu salat itu kapan. Juga dia jaga syarat dan rukunnya, menjaga syarat dan rukun salat sehingga terpenuhi semuanya, termasuk juga kekhusyuan dia dalam salat. Ini muqim, yang mendirikan salat, dan selalu lafadznya demikian di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi mendirikan rukun, syaratnya, kekhusyuannya, waktu-waktunya. Dengan demikian salatnya bisa berdampak pada orang yang melaksanakannya. Dan manfaat salat itu banyak sekali. Disebutkan salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itu kalau dia benar-benar mendirikan salat. Kemudian wa min dzurriyyati, harapan Nabi Ibrahim juga demikian kepada keturunannya, yaitu orang yang ahli mendirikan salat. Ini sekaligus kita mencontoh beliau untuk menjadi orang yang ahli salat. Itu perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu meminta doa. Doanya dengan redaksi yang Nabi Ibrahim sebutkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan aku orang yang memang mendirikan salat. Plus kita ingin juga keturunan kita semuanya menjadi ahli salat. Itu pun juga perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan yaitu usaha kita sendiri, yang terkadang kita menemukan kesulitan-kesulitan untuk mengajak keluarga kita yang masih belum salat, ya, untuk salat. Itu luar biasa, butuh perjuangan, kesabaran, ya, butuh perjuangan dan kesabaran. Kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat, lalu kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat itu berat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat, sehingga lebih berat daripada macul. Padahal macul itu berkeringat, sedangkan salat tidak berkeringat, kecuali kalau salatnya ngebut, ya, kayak senam aerobik jadinya. Betul itu. Ada di antara masyarakat yang ketika salat cepet-cepetan, bahkan menjadi rekor dunia. Di Indonesia ini ada salat tercepat, salat tarawihnya puluhan rakaat jadi hanya 7 menit saja. Ini bukan membanggakan, memalukan, ya. Jadi salat itu tidak boleh cepat-cepat seperti itu, ya. Ini tidak adil
Kenapa kalau dia makan nggak cepat-cepat, ya kan? Kalau makan sarapan, makan malam dan seterusnya tidak buru-buru, kan bahaya. Belum sempat dikunyah sudah ditelan, keselak, batuk, bisa mati, gagal nafas. Tapi kalau sholat cepet-cepetan, bagaimana dia bisa menikmati jiwanya itu terhadap sholat, ya kan? Ini kita sampaikan karena sebentar lagi ini bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah, ini termasuk sunnah para orang-orang soleh terdahulu, yaitu minta kepada Allah untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu 6 bulan sebelum datang Ramadan doanya sudah begitu. Masya Allah. Jadi kita berharap kepada Allah, semoga Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ya, aman, tidak ada kendala, juga dalam keadaan takwa kepada Allah. Amin. Ya, jadi fenomena di masyarakat, sholat berat ketimbang kerja berat. Ya. Kenapa bisa berat sholat itu, padahal tidak butuh biaya, tidak butuh energi yang besar, ya. Adalah kata Allah Subhanahu wa taala, illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang yaitu khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah terangkan, khashiin itu maksudnya apa? Mereka yang yakin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya dia akan kembali. Jadi perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Kalau mereka tidak kenal Allah, ya bagaimana mau ketemu? Sebagaimana dia di dalam kehidupan ingin ketemu dengan orang penting, dia rela untuk berjalan, untuk menuju ke sana, habis biaya, karena dia tahu yang dia temui adalah orang yang terhormat, orang kaya raya, punya kedudukan, dermawan lagi. Itu kalau kenal. Nah, begitulah orang-orang ahli salat, menjadi ringan salatnya itu adalah ketika dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi dia rezeki, yang memberi dia keselamatan dan seterusnya. Jadi doa Nabi Ibrahim selain untuk dirinya juga untuk keluarganya. Jadi tidak egois, ya. Tidak egois, doa itu untuk kebaikan dirinya. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah atau kabulkanlah doaku. Di sini diulang kata Rabb 2 kali dalam satu doa. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan pentingnya mengulang pinta. Jadi enggak hanya sekali, apalagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu ya sangat diperlukan untuk meraih ijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab seperti kitab Ad-Da' wa Dawa, itu ada bab khusus tentang al-ilhahu fid du'a, anjuran untuk mengulang-ulang pinta, mengulang-ulang permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka kalau kita mengulang-ulang permintaan yang sama terus kepada Allah, itu lalu Allah marah. Tidak begitu. Jangan sampai kita menyangka demikian, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah Maha melihat lagi Maha mendengar, lagi Maha melihat. Justru Allah senang kalau seorang hamba itu minta kepada Allah. Seorang hamba minta kepada Allah, senang Allah itu Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya.
Jadi justru sebaliknya, bukan yang kita sangka Allah akan marah kalau dimintai terus, jangan. Ya kalau manusia dimintai terus, sekali dua kali mungkin dikasih, tapi seterusnya akan dia marah, jengkel dan seterusnya. Kemudian di ayat 41 Nabi Ibrahim berkata, Rabbana gfirli, wahai Tuhan kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Dan untuk orang-orang yang beriman pada hari hisab ditegakkan. Kemudian Syekh Al-Qahtani rahimahullah menjelaskan, fastajaballahu lahu fi dzalik kullah, maka Allah mengijabai semua doanya itu untuk Nabi Ibrahim. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keturunannya yaitu para nabi. Oleh karena itu Nabi Ibrahim punya gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Illa, kecuali anna du'aahu li abihi, satu doa yang tidak dikabulkan, yaitu doa untuk ayahnya dia, ayahnya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim, innama kana an mau'idatin wa'adahu iyyahu, adalah permintaan Nabi Ibrahim dalam redaksi ini, ya Allah, wahai Tuhan kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Itu disebutkan karena suatu janji, an mau'idatin, suatu janji, wa'adahu, yang Nabi Ibrahim janjikan iyahu kepada ayahnya. Nanti kita sebutkan ayatnya, bagaimana janji Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min, ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa ayahnya itu adalah musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, berlepas diri dari ayahnya yang bernama Azar. Janji Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 47. Quran surat Maryam 47. Yang sebelumnya ayat 46-nya, terjadi ancaman dari pihak si ayah kepada Nabi Ibrahim. Jadi ayahnya bilang kepada Nabi Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak warjuhni mali wahjurni maliya. Berkata ayah Ibrahim kepada anaknya, apakah kamu benci kepada sesembahan-sesembahanku? Apakah kamu benci kepada sesembahanku? Disebutkan banyak sesembahan, enggak cuma satu. Ya, itulah memang tabiat orang musyrik, suka menggandakan ilah, sesembahan. Enggak cukup satu, banyak. Apalagi ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung, pembuat berhala. La illam tantahi la arjumannak, kalau kamu enggak berhenti, kata para ulama tafsir, berhenti dari apa? Dari mencela, mengata-ngatai, yaitu Tuhanku, Tuhannya bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, padahal Nabi Ibrahim tidak begitu, nggak ngata-ngatain, nggak jelek-jelekan, cuma mengatakan ya ini syirik, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi itu dianggap oleh mereka apa? Menghina. Ya sama kejadian juga di zaman kita sekarang. Tatkala dai menyampaikan ya perbuatan syirik itu haram, adalah dosa besar, ya ada sejak pihak-pihak yang membesar-besarkan sehingga diarahkan statement itu kepada hal-hal yang sifatnya mengejek, merendahkan dan seterusnya.
la arjumannak, benar-benar aku akan rajam kamu. Diancam sama ayahnya, aku benar-benar akan merajam kamu. Rajam itu berarti dilempar sampai mati, ya, diancam bunuh seorang ayah kepada anaknya. Wahjurni maliya, pergi kamu, tinggalkan aku untuk beberapa saat yang lama. Sudah diancam, suruh pergi. Ya, situasi yang sangat berat. Situasi yang sangat berat dialami seorang anak terhadap ayahnya yang demikian. Tetapi Masya Allah, di ayat selanjutnya Nabi Ibrahim berkata, salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alaik, keselamatan atasmu wahai ayahanda. Dibalas dengan kebaikan. Inilah Nabi Ibrahim, teladan. Mendapati ayahnya yang demikian, tetap bakti kepada ayahnya, melihat sisi baiknya. Sisi buruknya enggak dihiraukan. Apa sisi baiknya itu yang dilihat. Inilah seharusnya dilakukan oleh para anak terhadap orang tua mereka. Siapa yang lebih kejam ayahnya daripada Nabi Ibrahim? Diancam, dibunuh, diusir dan seterusnya. Tidak ada, ya. Maka ya, jangan sampai seorang anak buta dari kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya, lalu melihat sisi buruknya, lalu membenci sebenci-bencinya kepada ayah atau ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Salamun alaika, keselamatan atasmu wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampun untukmu. Aku akan memohonkan ampun dari Allah untukmu. Kana innahu kana bi hafiya, sesungguhnya ayahku itu amat sangat baik kepadaku. Masya Allah. Jadi sisi buruknya benar-benar nggak dilihat, ditutup matanya. Nabi Ibrahim nggak melihat aspek buruknya, tapi melihat apa? Aspek baiknya. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya ayahku itu baik kepada diriku. Nah, inilah janji Nabi Ibrahim. Janji Nabi Ibrahim untuk memohonkan ampun, yaitu kepada ayahnya. Kepada ayahnya. Lantas saat itu Nabi Ibrahim belum tahu kalau ayahnya adalah musuh Allah. Allah belum mengabarkan tentang bagaimana status ayahnya setelah wafat. Setelah wafat, ya artinya wafat dalam keadaan musyrik, maka sudah jelas posisinya di mana. Bukan orang-orang yang beriman. Kita sebutkan larangan yang rinci, yang tegas sekali. Allah sebut di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 113, 114. Hal ini juga terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk apa? Memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka-neraka jahim. Artinya sudah wafat dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, itu sudah pasti penduduk api neraka. Maka tidak pantas untuk dimintakan ampun, ya, kepada Allah untuk mereka. Di ayat 114-nya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'ada iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Adapun istighfarnya Nabi Ibrahim di ayat yang tadi kita baca, surah Ibrahim ayat 41, istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya itu adalah karena
Ibrahim pernah janji di Quran surat Maryam tadi, janji untuk memohonkan ampun untuk ayahnya. Tetapi setelah jelas bahwasanya dia adalah musuh Allah, wafat dalam keadaan memusuhi Allah, dalam keadaan kafir, apa yang dia lakukan Nabi Ibrahim? Tabarra'a minhu, berlepas diri darinya, sudah enggak didoakan lagi. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sangat lembut dan sangat pemaaf, sangat lembut dan sangat pemaaf. Ayat ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebab nuzulnya, yaitu pada saat paman Nabi Muhammad SAW bernama Abu Talib. Abu Talib ketika itu sudah dekat dengan ajalnya, sudah dekat dengan ajalnya. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk menemui pamannya Abu Talib, seorang paman yang amat sangat menyayangi beliau sallallahu alaihi wasallam, membelanya, berkorban harta nyawa, ya. Maka beliau SAW datang untuk menjenguknya. Ini dalil bolehnya kita menjenguk orang sakit yang non muslim, terlebih kita dalam rangka untuk menjadi sebab hidayah dia untuk masuk Islam. Lalu di sampingnya Abu Talib ada Abu Jahal dan temannya Abdullah ibn Abi Umayyah. Ada dua teman dekatnya. Nabi SAW mengatakan, "Ai ammi qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ditalkin oleh keponakannya Rasulullah Muhammad SAW untuk pamannya yang tercinta. Ucapkan la ilaha illallah. Ini penting pelajaran, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang namanya talqin, tahlil la ilaha illallah itu harus lengkap. Harus lengkap, komplit la ilaha illallah. Jangan hanya Allah saja. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lengkap, komplit la ilaha illallah, bukan Allah saja. Tapi itu kalau ditanya ada alasannya, gitu kan? Karena takut kalau dikomplit kalau ditalkin la ilaha illallah, alasannya? Tidak selesai. Ini suudzon namanya. Berprasangka buruk. Coba prasangka baik. Jangan-jangan komplit gitu loh. Ya, jadi alasan itu tidak dibenarkan. Kalau memotong Allah saja. Ya, baca yang komplit la ilaha illallah. Rasulullah SAW mentalkin pamannya dengan kalimat yang lengkap, la ilaha illallah. Karena Allah saja itu enggak hanya orang muslim, orang kafir pun mengucapkan Allah, ya. Allah. Banyak surat yang menunjukkan demikian. Quran surah Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, siapa yang menjalankan matahari dan bulan, niscaya mereka bilang siapa? Allah. Orang-orang musyrik, Allah. Mereka mengakui itu semuanya, ya. Jadi tidak hanya Allah saja, tapi lengkap la ilaha illallah. Terus kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kalimatun wahajulaka bi'indallahi azza wajal. Itu adalah kalimat yang aku jadikan hujjah, pembela di hadapan Allah kelak, wahai paman. Ya, ini menunjukkan bahwa kan Abu Talib itu kafir. Kalau dia wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, ya akan menjadi seorang muslim dan masuk surganya Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah akhir hayat seorang hamba, bukan lihat dari awalnya. Kalau akhirnya dia baik, maka itulah menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal, lalu Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah,
dua sahabat Abu Thalib ini berkata, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa jawab Abu Thalib? Ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas ajarannya Abdul Muttalib. Faqala Nabi SAW, la astaghfiranna laka malam unha anka. Jadi Abu Thalib wafat dalam keadaan memeluk ajaran Abdul Muttalib. Maka Nabi sedih dengan hal itu, lalu mengucapkan, la astaghfiranna laka malam unha anka. Aku akan benar-benar memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Maka turunlah ayat yang tadi di atas. Maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Neraka jahim. Ya. Kemudian juga bersamaan dengan itu ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah bagi orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk memberi hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan. Adapun yang membuat orang itu berubah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dua ayat itu turun berkenaan peristiwa ini. Jadi itu ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa disebutkan demikian? Ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim tidak lagi memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta dan benci itu harus karena Allah. Jadi kalau kita cinta adalah apa yang Allah cintai, dan kalau kita benci adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Mungkin perasaan kita yaitu sayang dengan orang tua kita, ya. Seperti Nabi Ibrahim sayang dengan ayahnya, tetapi dia mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak senang kalau Nabi Ibrahim yang memohonkan ampun untuk ayahnya yang wafat dalam keadaan kafir, maka Nabi Ibrahim taat. Ya, di sini kemudian jangan sampai orang itu ikut perasaan. Masa sih ya, akhirnya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Dia harus letakkan cinta dan bencinya harus standar, yaitu cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan bencinya yaitu Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Adapun kalau masih hidup, ya nggak apa-apa, kita bebas mendoakan orang-orang yang kafir untuk masuk Islam, untuk mendapatkan hidayah Allah. Itu tidak ada larangan, Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk siapa? Umar dan Abu Jahal ibni Hisham. Allahumma a'izza al-Islam bihadzaini rajulain, Umar bin Khattab atau Abu Jahal ibni Hisham. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua laki-laki, di antara dua laki-laki, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal ibn Hisham. Ternyata Allah memilih siapa? Umar ibn Khattab. Jadi nggak apa-apa kita doakan, mungkin ada kerabat kita atau siapapun yang diharapkan dia bisa masuk Islam, ya. Taib. Jadi selesai pembahasannya untuk poin ini, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di poin 7-nya adalah doa beliau untuk meminta keturunan yang saleh. Untuk meminta keturunan yang saleh. Demikian kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.